Bergeser ke Mas Hendar Sam, sebelum kontroversi teror kepala babi dimasak saja, Hasan Nasbi terkesan sulit mendapatkan akses untuk bisa berkomunikasi langsung dengan Presiden. Benar tidak itu terjadi karena Hasan memang bukan orang di ring satu Presiden dan blunder Hasan Nasbi itu menjadi pemantik saja yang membuat Hasan semakin dalam tanda kutip terasingkan? Iya, terkait dengan masalah itu kan menjadi spekulasi yang terjadi di luar. Spekulasi yang ada contohnya di majalah Tempo dengan teman-teman kita, mitra kita, para analis-analis politik. Tapi tidak terkonfirmasi ya bahwa itu merupakan kenyataan yang sebenarnya. Jadi saya bisa katakan bahwa terlepas dari apapun yang terjadi di belakang layar, ya bahwa sebagai seorang sahabat, sebagai seorang teman, dan sebagai sempat kita berjuang bersama-sama ya kemarin, saya cukup sedih ya kemunduran dari beliau, karena menurut saya Hasan Nasbi adalah orang yang sangat intelektual, ya kan? Orang cerdas, mempunyai kapasitas, literasinya kuat, ya kan. Tapi terlepas dari apapun itu juga, keputusan beliau untuk mundur sebagai kepala PCO patut kita hormati, karena ini menunjukkan bahwa beliau sebenarnya cukup ternyata ya dengan waktu yang mungkin relatif singkat dibanding dengan yang lain, beliau tahu artinya sebuah jiwa kesatria. Apabila beliau memang merasa tanda kutip ya, menurut beliau ya, kita kutip, beliau sudah tidak mampu lagi itu menjalankan, maka beliau memilih jalan yang mundur. Dan hal inilah yang bisa kita menjadi tauladan kita dari seorang Hasan Nasbi. Beliau secara kesatria mundur dari jabatan yang saat ini. Baik. Jadi kalau masalah terkait dengan yang lain-lain itu kan tidak terkonfirmasi dan belum bisa dipertanggungjawabkan tentang masalah info A1-nya. Mas Hendar Sam, tidak ada bocoran di dalam sebetulnya apa yang terjadi sampai Hasan Nasbi mengundurkan diri? Tidak dalam kapasitas saya untuk ngomong masalah itu. Ya. Baik, saya akan sangat menjaga diri dan berhati-hati untuk ngomong masalah itu, karena menurut saya ketika saya menilai atau ada beberapa kinerja dari beliau, tentunya ini kita punya kode etik ya, bahwa kalau saya membela atau saya mendiskreditkan beliau, ini menjadi sesuatu hal yang tidak bijak menurut saya dari sisi saya pribadi. Karena saya juga kalau saya melihatnya begini ya kan, memang ada satu momentum yang membuat akhirnya beliau teror kepala babi itu tadi ini seperti gara-gara bahasa istilahnya itu ya, gara-gara nilas titik rusak susu sebelah ya. Jadi apakah walaupun hal tersebut ya bisa kita perdebatkan apa yang beliau katakan tentang masalah itu ya kan, bisa kita argumentasikan. Ya, beliau bisa challenge masalah itu, tapi bukan itu masalahnya. Tapi ya kami mengambil nilai bahwa apa yang beliau lakukan adalah merupakan bentuk rasa tanggung jawab, moral, dan sifat kesatria yang menurun dari Pak Prabowo. Baik. Yang lain mungkin masih spekulasi, tapi yang ini sudah fakta bahwa jubir presiden sekarang dipegang oleh Mensesnek Prasetyo Hadi, Prof. Burhan, yang kita tahu merupakan orang di ring satu Presiden Prabowo. Apakah fakta ini akan membuat tugas sebagai jubir presiden jauh lebih mudah dipegang oleh Prasetyo Hadi ketimbang Hasan Nasbi? Ya, jadi sebelum menjawab pertanyaan Zilvia itu ya, PCO ini punya platform yang berbeda dengan jubir-jubir presiden pada masa sebelumnya. Jadi PCO itu diambil dari Kedeputian 4 Bidang Media dan Komunikasi Politik KSP, Kantor Staf Presiden. Dipisahkan dari KSP, kemudian dibentuk satu lembaga tersendiri namanya PCO itu, ya, Presidential Communication Office. Nah, dibentuk di akhir masa pemerintahan Pak Jokowi yang pada dasarnya untuk mengantarkan, jadi user utamanya adalah presiden berikutnya, yaitu Pak Prabowo.
Nah itu, tetapi lagi-lagi karena hasil pecahan dari KSP itu kita tidak bisa menyamakan antara PCO dengan jubir-jubir presiden pada masa sebelumnya. Nah ini yang berbeda misalnya kalau kita membandingkan Andi Malarangeng atau Dino Patijalal pada masa keduanya mengabdi kepada Pak SBY atau jubir pada masa Pak Jokowi yang langsung belakangan langsung ditangani oleh seorang Jokowi pada waktu beliau menjadi presiden. Nah, ini yang mungkin menyebabkan antara ekspektasi dengan realitas itu berbeda. Nah, kalau misalnya ada keinginan menjadikan PCO sebagai orang terdekat presiden yang mendapatkan informasi A1 langsung dari presiden, dari awal desainnya tidak seperti itu. Nah, sepertinya itu yang kemudian disadari belakangan, apalagi kita tahu seorang Menseknek Prasetyo Hadi punya kedekatan yang sangat khusus dengan Presiden Prabowo, sehingga posisi jubir ditunjuklah ke beliau, sesuatu yang mungkin buat sebagian orang dianggap tanda kutip semacam hukuman. Padahal ya memang ada kebutuhan dari pemerintahan Pak Prabowo untuk menunjuk jubir yang tahu langsung dari A sampai Z apa yang dilakukan, apa yang dipikirkan oleh Presiden Prabowo. Dan itu yang secara realitas tidak didapatkan akses buat seorang Hasan Nasbi karena memang platformnya dari awal berbeda. Nah, pertanyaannya kemudian adalah apakah dengan ditunjuknya seorang Menseknek juru bicara yaitu Prasetyo Hadi akan mengurangi kontroversi? Ya harapannya seperti itu, sekaligus harapannya ada banyak sekali gitu ya hal-hal yang ditunggu dari pemerintah, karena kan terus terang belakangan ada beberapa pejabat yang memberikan pernyataan yang saling tumpang tindih satu sama lain. Ada beberapa pernyataan pejabat yang justru malah menimbulkan suasana yang justru malah kontroversial. Misalnya pernyataan Kepala BKN soal PSSI yang sering kalah karena kurang gizi, padahal kita tahu pemain PSSI kebanyakan naturalisasi misalnya, atau pernyataan Wakil Menteri yang mengatakan ormas bagian tradisi masyarakat Indonesia. Hal-hal semacam itu perlu dibenahi dengan satu sistem komunikasi yang tunggal, dan harapan itu ada di Menseknek Mas Pras yang kita tahu punya kedekatan yang sangat khusus dengan Presiden Prabowo. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.